Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Lutfia dari Bimba Ake yang sedang magang di Jelambar. Saya akan mempresentasikan hasil observasi saya di magang ketiga. Yang pertama, di bagian A ada pertanyaan, apa yang dilakukan motivator ketika murid yang tidak mau masuk kelas? Biasanya kita akan membujuk, karena kan dari awal kita tuh menyampari murid untuk masuk ke dalam kelas dan memberikan semangat untuk belajar. Nah, ketika ada murid yang tidak bersemangat, kita akan memberikan support dan memberikan sesuatu hal yang mungkin mereka sukai ketika belajar, seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Biasanya kita mendiamkan dia dulu, dalam artian untuk menghabiskan emosional dia ketika menangis. Setelah menangis, kita bisa tanyai dengan hal-hal yang mereka sukai dan mungkin mereka akan bisa lebih semangat untuk belajarnya, kayak gitu. Nah, nomor 3, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid yang lain? Kita mungkin bisa tegur dengan kalimat yang baik dan memberikan suatu motivasi agar tidak saling mengganggu. Selanjutnya yang bagian B, apa saja yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Biasanya kita merekap absen yang telah datang murid atau mungkin yang tidak hadir dengan membuat modul jika modul kita habis dan mempersiapkan pembelajaran seperti itu yang akan mungkin diberikan kepada murid kita. Yang bagian C, apa saja tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator setiap hari? Untuk itu biasanya kita memberikan motivasi, reward dan semangat kepada murid, memberikan pembelajaran yang interaktif atau fun learning kepada murid sehingga anak-anak tuh senang untuk belajar, seperti itu, dan memberikan pembelajaran atau penilaian yang baik gitu dengan menanyakan perihal-perihal suatu hal yang mereka sukai gitu. Untuk bagian D, bagaimana cara motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Biasanya kita bisa lihat dari personalnya dulu dengan mengajak mereka berbicara terkait kesukaan atau kesenangan mereka. Bisa dilihat dari situ, bisa dilihat dari mereka cara menulis atau mereka mengekspresikan perasaannya gitu. Bagian 2 yang A, nomor 1, apa target suasana kegiatan di kelas Bimba AIOEO yang diharapkan oleh motivator? Yang kita harapkan pasti fun learning. Dengan begitu kita membutuhkan small step system dengan pembelajaran yang bertahap. Dengan itu kita harus mengenali dulu nih si anak itu seperti apa sehingga kita mampu memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemauan dan kemampuan anak. Nah, di bagian 2, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba? Dengan melihat hasil kinerja dan PMR yang kita berikan kepada murid. Biasanya hal tersebut juga memberikan suatu pendukungan yang lebih gitu. Oke, selanjutnya di bagian B, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tanggung jawab utama motivator Bimba adalah kita mencerdaskan anak dengan pembelajaran yang fun learning sehingga anak tidak merasa sama sekali keberatan untuk belajar karena mereka sama-sama senang dengan pembelajaran yang mereka sedang pelajari. Selanjutnya ada bagian C, yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Biasanya kita tidak membiasakan untuk berisik ketika pembelajaran modul sehingga anak sama-sama fokus di saat pembelajaran itu berlangsung. Nomor 2, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Biasanya kita dengan berdialog, bercerita, atau mungkin bernyanyi. Nomor 3, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Biasanya kita sama sekali tidak membedakan antara murid satu dengan yang lain dengan memberikan pembelajaran yang serupa dan menanyai hal-hal yang mereka sukai gitu. Nomor 4, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Biasanya kita selingi dengan bernyanyi sebelum atau sesudah belajar, atau bahkan ketika di tengah-tengah pembelajaran anak itu sudah mulai boring, kita bisa membuat suatu ice breaking atau berdialog seperti itu. Nomor 5, apa saja yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Biasanya kita pantau mereka sedang apa ketika pembelajaran itu berlangsung. Jika mereka melakukan hal yang tidak selayak yang dilakukan ketika pembelajaran berlangsung, kita bisa menegurnya. Nomor 6, apa saja yang dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahap perkembangannya? Biasanya kita tuh mensurvei dulu awalnya, mensurvei ini anak cocoknya di pembelajaran bagian apa gitu, di perhitungan bagian apa, pembacaan bagian apa, dengan kita melatih tahap seperti tahap penyesuaian AIOEO, tahap selanjutnya sampai ke tahap terakhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.